pemimpin dari SD swasta IT Siti Mariam. Hari ini saya dibersamai dengan Ibu Mainijar. Selamat sore, Bu. Ya, sore, Bu. Hari ini saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Ibu sedikit ya, Bu ya. Boleh? Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin? Yang pertama, musyawarah dalam mengambil keputusan dengan majelis guru dan tenaga pendidikan. Musyawarah ya, Bu ya, dengan majelis guru. Berarti interaksi Ibu dengan majelis guru selama ini hubungannya baik. Alhamdulillah. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Juga melalui musyawarah beserta voting, mana yang nilai suara terbanyak itulah yang dipakai. Kalau misalnya ada satu guru misalnya yang kurang berkenan, apakah voting tadi yang kita gunakan untuk pengambilan keputusannya, Bu? Oh, belum. Kalau kurang berkenan, itu guru yang kurang berkenan, kita akan mengambil langkah yang pertama berupa SP pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian di sini ada langkah-langkah. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah yang Ibu pimpin? Langkah-langkah mengenai masalah apa kira-kira yang ditanyakan? Misalnya kan dalam pengambilan keputusannya itu, kira-kira seperti apa? Apakah mendudukkan semua gurunya atau mendudukkan semua warga sekolah mulai dari murid, guru, komite, orang tua murid, gitu. Apakah mereka semua juga dilibatkan atau hanya langsung mengambil keputusan dilakukan begini keputusan langsung? Yang pertama lebih sering dilaksanakan adalah mendudukkan majelis guru. Jika masalah tidak selesai, baru memanggil wali murid dan staf-staf yayasan. Berarti juga melibatkan orang tua murid ya, Bu ya? Juga staf yayasan. Nah, kemudian hal apa yang selama ini yang sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di mana kita tahu kan kalau dilema etika itu sebenarnya kita memilih antara dua pilihan, tapi kedua pilihan itu mungkin sama-sama benar. Nah, kira-kira hal apa yang sudah Ibu anggap efektif? Yang efektif mengenai moral tadi kan? Iya. Yang pertama tentang etika terhadap guru, teman sejawat, dan masyarakat yang lain. Contoh, membiasakan setiap ketemu dengan majelis guru, kalau tidak bisa berjabat tangan mengucapkan salam, dan menghilangkan kebiasaan yang tidak berguna seperti berbicara yang tidak ada perlunya. Juga kalau dah terbiasa berbicara kotor, kita usahakan dengan hukuman yang setimpal. Begitu loh. Berarti etikanya itu mengandung nilai kebajikan tentang
komunikasi ya Bu ya, komunikasi yang baik antara pimpinan dengan majelis guru dan juga beserta dengan sejawat. Nah, itu contoh. Kemudian hal-hal apa saja yang mungkin selama ini ada tantangannya? Keputusan kita sudah kita buat, namun ada tantangan tentunya kan Bu ya. Tak mungkin selamanya keputusan itu berjalan mulus. Kira-kira apa tantangannya? Yang jelas tentang masalah ekonomi, keuangan. Oh iya. Kenapa dengan keuangannya Bu? Maklum lah Bu, sekolah swasta. Kalau sekolah swasta kan mempunyai biaya 100% dari yayasan. Tentu kita akan minta bantuan dari wali murid seperti tentang masalah pembangunan moduler dan lain sebagainya. Berarti untuk masalah ekonomi itu yang paling utama tantangannya ya Bu ya. Iya. Di luar dari situ nggak lalu Enggak. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau begitu ada masalah langsung selesaikan, atau menunggu dulu mengulur waktu baru menyelesaikan? Jika datang masalah, kita tetap mengadakan jadwal, ya, istilahnya mencari keputusan yang tepat, ya, maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Berarti ada kelonggaran waktu Bu ya. Nah, begitu ada masalah, begitu ada kasus langsung selesaikan. Ya, karena kita tidak menerima laporan sepihak, kita akan mengkaji laporan pihak yang baik. Tidak ada laporan sepihak ya. Jadi di sini tidak ada yang dirugikan. Insya Allah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus dilema etika? Ada nggak seseorang yang membantu, atau mungkin ada yang mungkin yang mempengaruhi, atau mungkin ada yang mempengaruhi gitu? Yang mempengaruhi tentang sekarang masalahnya pengaruh positif atau negatif? Negatifnya. Positif negatif. Kalau mempengaruhi tentang positif ada. Contoh, menjelaskan tentang keunggulan dan pendidikan yang yayasan yang telah saya berikan. Dalam kata-kata untuk membawa siswa untuk wali murid untuk masukkan anaknya ke sekolah. Itu yang positif. Ada juga yang negatif. Yang negatif kemungkinan ada masalah-masalah yang berhubungan wali murid sama wali murid sama guru, belum kita terselesaikan, belum kita jelaskan. Ada juga itu masih sebagai untuk tidak memasuki sekolah. Berarti ada dua kemungkinannya ya, ada hal yang positifnya, ada juga hal yang negatifnya. Tapi pada umumnya positif. Pada umumnya semua positif. Iya. Nah kemudian dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin dalam keputusan ini? Pengalaman yang kita petik, yang pertama kita itu harus menghadap sesuatu masalah, tidak mengambil keputusan dengan secepatnya. Kita harus memilah, memilih, dan mengevaluasi masalah yang kita hadapi.
ya Bu ya. Iya. Oke baik, karena tahu nanti saya menjadi seorang pemimpin juga kan Bu ya, karena ini kita akan buka regenerasi juga kan Bu ya. Iya. Saya juga perlu banyak belajar kan Bu sebagai pemimpin di sekolah Siti Mariam. Karena tahu nanti saya tiba-tiba angka, jadi saya harus belajar. Nanti di sini saya harus mengambil keputusan itu seperti itu. Jangan sepihak, jangan merugikan orang lain, tapi semua harus dilibatkan. Dan untuk mengambil keputusan ini juga kita perlu waktu ya. Iya. Udah begitu. Minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Oke, terima kasih banyak waktunya Ibu Mariam. Iya. Untuk mengincar untuk Sekolahnya jangan pengambilan mematikan. pengambilan keputusannya berbasis nilai kebajikan. Demikian wawancara yang sudah saya lakukan bersama pimpinan Ibu Mairiza di sekolah SD swasta IT Siti Mariam. Terima kasih.